Jamaah sekalian, mengawali kajian subuh ini, kita bersama meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalani kembali aktivitas kehidupan kita setelah beristirahat dalam malam yang telah kita lalui. Kita berdoa mengawali aktivitas saat kita terbangun dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam doa itu terkandung syukur, terkandung pengakuan, dan terkandung komitmen. Kita syukur diberikan kesempatan hidup saat sebagian hamba Allah, sebagian mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita, sudah kembali kepada Allah mendahului kita. Di antara sekian yang hidup itu, kita bersyukur masih diberikan kemampuan untuk beriman. Saat sebagian yang hidup, ada yang belum beriman kepada Allah. Dan kita berdoa semoga yang belum beriman dapat beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita masih diberi kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah itu dengan beribadah kepadanya dan mengawali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah ini. Kedua, ada pengakuan bahwa hidup kita ini tidak abadi. Ba'dama amatana. Ba'da pakai ma itu menunjukkan sesuatu yang berlangsung sementara. Sementara diambil rohnya dalam tidur. Bukan wafat yang sifatnya murni meninggal, wafat. Sementara ditahan dulu rohnya. Latihan untuk nanti menghadapi roh yang diambil untuk selamanya, meninggalkan dunia ini. Jadi setiap malam kita itu berlatih untuk menghadirkan pengakuan bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Karena itu ada sunnah sebelum tidur kita banyak beristighfar, ingat-ingat bekal pulang. Sekiranya mata itu terpejam, tidak terbuka kembali, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang menghadap Allah. Jadi yang dikenakan, yang diraih, yang didapat di dunia ini, kita mengakui itu sementara. Kalau kaya, dunia kayanya sementara. Kalau pintar, pintarnya sementara. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, sifatnya sementara. Karena itu sifat hidupnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat punah. Kayaknya baru kemarin kajian, sekarang ketemu lagi. Punah, rusak. Dunia itu kalaupun gak diapa-apakan rusak sendiri. Punya handphone bagus-bagus, simpan aja, nanti rusak sendiri dunia itu. Ada gelas gak diapa-apakan nanti rusak sendiri itu dunia. Jadi memperebutkan dunia, bertarung mendapatkan yang rusak dengan berselisih, itu kurang sehat. Karena pada akhirnya yang kita rasa kita dapatkan akan ditinggalkan juga. Tinggal pertanyaannya, saat meninggalkan tempat kita berkehidupan sekarang menuju tempat yang baru, bekal apa yang sudah kita siapkan. Karena itu bagian ketiganya kita berkomitmen wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita menyebar dari Masjid Al-Azhar ini untuk balik lagi ke sini, itu nasyara namanya. Penyebaran kuatnya disebut intasyara. Intasyaratil jama'atu kharijal azhar liya'udu. Jamaah menyebar keluar banyak untuk balik lagi ke sini. Sifatnya disebut nusyur. Jadi kita mengatakan, ya Allah, terima kasih. Aku diberi kesempatan untuk hidup beraktivitas kembali sesuai ajal. Dan telah diberi pelajaran ditahan nyawa sementara untuk persiapan pulang. Aku berjanji hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal pulang kepadamu. Itu makna doa tadi. Kemudian alhamdulillah kita awali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Dalam kesempatan subuh tadi, imam membacakan kepada kita surah An-Nisa, surah yang keempat. Di rakaat pertama dibacakan 2 ayat dari ayat 128 sampai 129. Terkadang imam
bisa hasil murajaah, bisa juga kadang ingin baca surat tertentu, tiba-tiba yang muncul ayat lain. Bisa jadi. Tapi dalam sholat jamaah itu apa yang dibaca imam umumnya itu terkait dengan problematika kehidupan, sadar atau tidak sadar, yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Nah, di antara petunjuknya Allah menyampaikan, jika dalam hubungan rumah tangga itu, wa ini mru'un khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Jika dalam kehidupan rumah tangga pasangan ada kecurigaan pada pasangannya itu bisa menyimpang dari komitmen rumah tangga atau bahkan mungkin berselingkuh, maka jangan sampai kecurigaan itu langsung dibuka meluas ke publik. Masalah-masalah rumah tangga itu masalah privat. Ya, jadi kalau ada masalah, mau orang biasa, mau public figure, mau apapun, selesaikan dalam ranah privat. Jangan banyak dituangkan persoalan rumah tangga ke ranah publik. Mediasikan oleh orang-orang terbaik dari kalangan keluarga yang tahu inti persoalan, diminimalisir persoalannya sehingga selesai di ranah yang kecil dan tidak menyebar. Kalau itu bisa dikerjakan, kalau mau islah, Allah akan bimbing islah. Kalau disebar ke publik, tiba-tiba nanti islah baikan, sulit meralat sesuatu yang sudah tersebar keluar. Kalaupun nanti di rakaat keduanya, wa iyyatafarraqa yugnillahu kullam min sa'atih. Kalaupun ada keputusan mesti kemudian berpisah karena dilakukan dengan cara yang baik, maka keduanya pun akan dipandu oleh Allah. Imma mendapatkan jodoh yang sesuai lagi, atau dipandu mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sedikit-sedikit ibu gelisah pasang status, nanti masalah bertambah. Nggak nyangka ya, dia bisa begitu. Kemarin baru suamiku, sekarang dia tuh. Itu sudah nyangka lagi. Ya? Kalau bilang nggak nyangka, berarti sedang nyangka itu. Oke? Yang kedua, sadar atau tidak sadar pada yang pertama itu, sekarang rasanya kita dihadapkan pada kasus-kasus demikian. Dikit-dikit ngamatin rumah tangga orang, punya masalah langsung curhat gitu. Dan yang nggak ada kerjaan, anak kita sendiri belum dimandiin, udah mikirin rumah tangga orang gitu. Ya, bahas, bicara, sibuk, ini itu. Nah tadi ayat itu sadar atau tidak sadar digambarkan tentang situasi yang terjadi. Jaga keadaan rumah tangga. Di 2 pekan lalu kurang lebih, saya menjadi saksi dari satu pernikahan, memberi tausiah. Kemudian saya tanya penghulunya, bukan tentang pernikahan, Pak, berapa perbandingan antara yang menikah dengan yang berpisah? Ternyata hasilnya mengagetkan. Jadi kalau ada satu pernikahan terjadi, itu perbandingannya 1:50. Terdapat 50 perceraian terjadi sekarang. Dan motifnya banyak. Salah satunya yang diungkap tadi dalam bacaan imam. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang kehidupan rumah tangganya, suaminya misalnya berpoligami, nah itu punya tanggung jawab lebih dibandingkan dengan yang monogami. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau mau adil ke semua nggak akan mungkin, maka jangan cenderung kepada salah satu, dibagi kepada yang lainnya supaya mendapatkan perhatian yang sama. Itu diantara hal yang diingatkan. Kalau Quran kan ngasih solusi harus luas, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kemudian di ayat keduanya tadi disampaikan, kalaupun ada perpisahan mesti baik, seperti halnya pernikahan pun berlangsung baik. Nah ini gambaran didapatkan dari kesempatan subuh tadi. Sengaja saya selalu berusaha untuk membuka demikian supaya kita mengerti apa yang dibacakan dalam kesempatan sholat berjamaah itu. Sadar atau tidak sadar, itu bagian dari petunjuk kehidupan yang seringkali kita dapatkan dalam kehidupan sosial kita. Intinya jaga kehidupan keluarga yang baik,
hubungan suami istri yang baik, hubungan orang tua dengan anak yang baik, jaga seutuhnya sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik sebagai keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada persoalan di rumah tangga, selesaikan sebaik-baiknya dengan cara terbaik dan diminimalisir, lokalisir tempat dan keadaannya sehingga tidak banyak terbuka keluar. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, ini dalam fikih keluarga nanti disematkan satu nama pada penjelasan itu. Nama keluarga itu setidaknya ada 4 nanti. Ada 4. 1 ahlun, 2 alun, 3 ailatun, 4 usratun. Ya. 1 apa? Ahlun. Itu menunjuk pada anggota keluarganya. Ya. Saya punya anak pertama Muhammad Hamilul Quran. Huwa ahli bait. Wa ahlu baiti. Anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarganya Nabi. Kalau alun, al itu keluarga dengan seluruh keturunan dan koleganya. Jadi dari ayah dengan ibu punya anak, punya cucu terus ke bawah itu alun. Ada surah ketiga dalam Al-Quran, surah Ali Imran, bukan Ahlu Imran, Alu Imran. Karena ada Imran menikah dengan Hanna alaihimussalam, melahirkan Maryam, dari Maryam melahirkan Isa alaihimussalam jami'an. Itu semua keluarganya menjadi keluarga terbaik. Baik semua, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, cucunya pun baik. Kalau ingin punya keluarga dari anak sampai keturunannya baik semua, belajar keluarkan 200 ayat di surah Ali Imran. Tuh. Ada ailah, ya, seakar dengan akar mula kata aul yang berarti saling mendukung, menopang. Kalau sudah berkeluarga, jangan saling menjatuhkan, saling dukung. Kakak mendukung adik, adik menopang kakaknya. Jangan sampai karena harapan warisan jadi terpecah silaturahim. Jangan sampai jadi tidak kenal antara kakak dengan adiknya, antara paman dengan keponakannya. Aul, ailah, saling dukung. Nah, itu di Islam ada nanti ayat-ayatnya. Suami mendukung istrinya, istri dukung suaminya. Kalau suami punya jabatan karir, jangan sampai hancur karir karena perilaku istrinya. Suami yang punya jabatan, istri yang flexing. Nah, nanti ada itu, ada ayatnya. Ya, An-Nisa ayat ke-34 itu unik. Unik. Menjaga martabat keluarga ditekankannya kepada istri. Walaupun suami punya kewajiban yang sama, tapi istri lebih ditekankan. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah itu cirinya 2. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Suami minta berjilbab, jilbab. Suami minta istri ngaji, ngaji. Suami minta istri jaga rumah tangga baik ya. Apa mau keluar dulu kerja, jaga. Itu istri yang begitu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan menarik. Kalimatnya indah sekali. Idza shamat shamaha, walaupun hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah. Kemudian sholat sholaha, dan sholat fardu saja nggak sempat sholat sunnah. Tapi wa ata'at zaujaha, dia menaati suaminya karena Allah. Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada istri seperti itu di hari kiamat saat hisab yang menegangkan, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat segera masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nah, jadi begitu Bu, jangan dikira menjadi seorang ibu itu, seorang istri itu rendah statusnya, tidak, tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, menjaga martabat suami, rumah tangga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya coba cari-cari itu penekanannya kemana, kenapa ditekankan ke perempuan ke situ. Oh ternyata salah satunya, apa yang dikerjakan suami, termasuk jabatan yang diemban suami, istri ikut di dalamnya, tidak sebaliknya. Suaminya RT, istrinya ibu RT.
Suaminya wali kota, istrinya ibu. Tidak sebaliknya, ibu yang wali kota, suami nggak ikut jadi bapak wali kota. Tidak. Tapi kalau suami punya jabatan, istri ikut. Suaminya bapak direktur, ibunya ibu direktur. Padahal yang direktur siapa? Suaminya. Nah, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami terbawa. Nah, itu diantaranya. Itulah aul. Jadi saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga, usratun. Seakar dengan kata sir nanti, kedalamannya. Yaitu rahasia. Di dalam kehidupan rumah tangga, ada bagian-bagian yang harus terjaga secara rahasia, yang diketahui oleh anggota keluarga inti saja. Jangan terbuka keluar. Ada yang sifatnya tempat. Nabi itu walaupun desain rumahnya sederhana, tapi ada bagian privasi yang gak bisa diakses orang luar. Makanya desain ruang tamunya rumah Nabi walaupun sederhana, itu tidak tembus langsung ke kamar utama. Kalau teman-teman lihat tuh desain rumahnya Nabi itu, nggak tembus langsung, terima tamu sisi mana, jadi nggak kelihatan. Nah, ibu kalau bawa teman-teman pengajian ke rumah, jangan ditunjukin kamar utamanya. Nah, di foto ceklik, ternyata Hello Kitty ya. Di-upload ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ada ruang-ruang yang tidak boleh terbuka ke publik. Makanya kalau ada persoalan jangan sedikit-sedikit rekam, sedikit-sedikit upload. Nanti heboh dibahas, bikin podcast rame gitu. Nggak selesai-selesai. Jelas ya?